Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam juga buat semua teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini kita rencananya bakalan diskusikan terkait dengan isu kontemporer ya kan. Salah satu teman-teman juga udah pada tahu kalau kemarin itu juga kita udah dijelasin ada beberapa hal sih sebenarnya atau isu-isu kontemporer yang sifatnya itu kayak urgent banget untuk kita sebagai generasi muda juga bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ada usulan nggak? Kira-kira kita bakalan ngebahasin atau mendiskusikan isu kontemporer seperti apa untuk di malam ini? Oke. Kalau saya lihat isu tentang gratifikasi itu marak terjadi di instansi, Kak. Terlebih di organisasi pelayanan seperti RRI. Oke. Ya juga sih menurut saya juga seperti itu kalau sebenarnya gratifikasi ini sering banget uh, terjadi ya dan paling apa ya bisa dibilang hampir semua instansi yang ada pelayanan itu pasti pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin entah ada reporternya yang ternyata dikasihkan hadiah gitu kan dan segala macamnya. Nah, kalau ngomongin terkait dengan pengertian mungkin boleh bantu juga Mas Hasan. Iya, baik. Kalau saya baca itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Begitu definisinya, Kak Wino. Oke. Nah, kalau teman-teman yang lain ada tanggapan mungkin atau hal-hal yang juga diketahui terkait dengan isu yang bakalan kita bahas malam ini? Guys, mungkin terkait dengan batasan-batasannya kali ya. Karena kalau kita ngomongin terkait dengan gratifikasi ini, sepertinya juga ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui, ya kan, buat teman-teman. Nah, Ya, benar. benar. Kira-kira apa aja ya untuk batasan-batasan yang mungkin ada atau mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin? Kalau seingat saya sih ada di Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Seluruh pemberian itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi, nggak ada batasan nominal atau yang diberikan. Tetapi ada beberapa yang kemudian dikecualikan. Contohnya kayak kita memberi ke event pernikahan orang, ada batasan nominalnya sebesar 1 juta. Atau kemudian ada bila bisa sambut sesama rekan kerja, itu batasan pemberiannya 300.000. Sebenarnya detailnya panjang sih, ada di peraturan KPK. Jadi tapi intinya sih gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatan. Biasanya gitu sih udah dianggap gratifikasi. Berarti gratifikasi ini sebenarnya bisa juga masuk ke satu tindakan pidana korupsi ya? Lebih iya, karena termasuk penyuapan kan, karena dia berhubungan dengan jabatan dan biasanya berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya gitu. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman apa ada contoh-contoh nggak terkait dengan isu yang kita bahas sekarang? Terkait contoh-contoh dari gratifikasi, pastinya yang paling utama kan pemberian berupa uang atau hadiah yang biasanya ditunjukkan kepada pegawai yang ada di tempat itu. Itu hal yang paling umum pasti yang bakal ada di beberapa instansi. Oke. Nah, gara-gara Mbak Anggita tadi sebutin, saya jadi ingat ada sih sempat di kantor juga terkait dengan
apa ya, semacam parsel. Itu kira-kira kalau parsel itu masuk juga nggak ya? Sebagai salah satu contoh dari korupsi atau gimana nih? Teman-teman ada yang punya pendapat nggak? Kalau parselnya itu diberikan dari pihak ketiga kepada pegawai sih itu masuk gratifikasi dengan adanya tujuan tertentu sih, Mas. Oke 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 oke. Berarti memang sifat gratifikasi ini lumayan urgent ya dan bisa kalau misalnya diterusin kayaknya bakalan jadi budaya yang terus berlanjut juga ya. Betul. Oke. Nah, kalau teman-teman lain ada tanggapan nggak terkait dengan ini? Mungkin sebab-sebabnya atau gimana? Mungkin sebab-sebab gratifikasi itu bisa ada karena faktor internal atau eksternal mungkin ya. Kalau faktor internalnya mungkin kayak dari keluarga, keluarga itu bukan jadi hukuman tapi malah jadi dorongan bagi pelaku gratifikasi. Mungkin karena dorongan konsumtif dari pihak keluarganya yang mengharuskan dia melakukan gratifikasi bisa juga. Atau selain keluarga bisa juga dari faktor dirinya sendiri. Memang karena apa lemah moral misalnya atau misalnya yang awalnya niatnya nggak berniat melakukan gratifikasi tapi ada kesempatan di depan mata terus moralnya lemah bisa saja tergodakan terus bisa juga karena didukung sifat tamak itu juga terus gaya hidup yang tadi sangat berpengaruh untuk menyebabkan terjadinya gratifikasi. Mungkin ada faktor eksternalnya juga, mungkin teman-teman ada pendapat. Aku Boleh, di sini mau silakan. nambahin sedikit tentang faktor eksternal yang mungkin menyebabkan terjadinya suatu tindakan gratifikasi. Di mana salah satu faktor eksternal yang aku tahu itu berasal dari aspek sikap masyarakat terhadap tindakan gratifikasi ini. Itu biasanya dilakukan oleh segelintir oknum yang berusaha atau sengaja untuk menutup-nutupi kegiatan gratifikasi yang sudah terjadi di organisasinya. Terus kalau untuk faktor yang kedua, penyebabnya itu aspek ekonomi. Biasanya itu diakibatkan karena kurangnya atau tidak terpenuhinya kebutuhan yang diakibatkan karena pendapatannya yang kurang. Kemudian untuk faktor atau penyebab yang ketiga yang aku ketahui itu ada berasal dari aspek organisasi, di mana aspek organisasi ini biasanya terjadi karena adanya kelemahan sistem pada organisasi, di mana nanti kelemahan sistem ini itu akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan gratifikasi tersebut. Kalau dari aku mungkin sekian. Oke, untuk kalau dampaknya sendiri nih guys, kayaknya gratifikasi ini punya dampak yang cukup besar ya. Mungkin dari saya, Mas Wino, gratifikasi itu membuat penyelenggara negara rentan untuk berbuat yang tidak adil. Misalnya, contohnya ada pembangunan fasilitas publik, tapi karena adanya gratifikasi dari rekanan atau pihak ketiga, proses tender dari pembangunan fasilitas publik tersebut tidak transparan dan bisa merugikan masyarakat banyak. Mungkin begitu, Mas Wino. Teman-teman ada tambahan? Mau menambahkan sharing kasus di lapangan itu, gratifikasi ini rentan terjadi pada wartawan sama reporter yang bertugas di lapangan terkait pemberian uang, hadiah atau tiket perjalanan dan sebagainya. Itu kan dimaksudkan untuk pemberi agar kita sebagai RRI penyedia informasi itu memberitakan sesuatu yang positif. Padahal kan nggak terlalu perlu itu gitu. Kita seharusnya kan menyediakan informasi tanpa embel-embel imbalan karena tugas kita kan memang menyediakan informasi bagi masyarakat. Gitu. Oke, makasih Mas Bayu dan juga Mbak Dian terkait dengan dampaknya sama tadi udah ada sharing kasus juga dari Mas Bayu. Tapi kayaknya kita butuh antisipasi deh
untuk isu yang kita bahas sekarang. Mungkin ada masukan dari teman-teman atau ada pendapat lain? Saya mau menambahkan sedikit contoh dari bidang saya. Saya kan penyusun laporan keuangan. Itu juga nggak lepas dari gratifikasi yang menjerumus ke korupsi. Kita yang megang semua kwitansi maupun pengeluaran dan pemasukan keuangan itu pun kita juga, jadi kita juga bisa terkena itu gratifikasi yang sangat besar. Menurut saya upaya yang bisa dilakukan atau antisipasinya itu ASN itu sendiri sudah harus dibekali dengan segala pembelajaran dan akibat dari tindakan gratifikasi. Contohnya itu bisa dilakukan pelatihan-pelatihan bela negara yang dilakukan oleh pusat. Apalagi kita yang sebagai CASN ya, yang masih harus mempersiapkan dan lagi dengan baik supaya bisa menjadi ASN yang berakhlak. Dalam penyelesaian tersebut, saya dapat memantau dan memeriksa bukti-bukti. Jadi hal ini tuh bakal jadi penentu seberapa jauh ASN telah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kegiatannya. Mungkin begitu saja antisipasinya sih. Oke. Berarti kalau kita udah ngebahas yang terkait dengan antisipasi, udah ada kasusnya juga, tadi udah jelasin dampaknya. Kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan, mungkin Mbak Jenny bisa dibantu, Mbak? Oh iya, tadi juga udah sempat cari tahu tentang kebijakan. Kebetulan tadi Mas Erwin juga sempat bahas ya, apakah parsel itu termasuk gratifikasi atau enggak. Jadi ternyata di negara kita tuh udah punya undang-undang yang tertuang di pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, tapi kalau semisal nih dari penerimanya itu melaporkan gratifikasinya itu ke KPK, maka itu ketentuannya tidak berlaku seperti itu. Cuman untuk dari tahap pelaporan itu harus dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, seperti itu. Nah, mungkin sebelum bisa juga sih diterapkan di ke satker kita masing-masing, misalnya nih harus aktif untuk melakukan pelaporan gratifikasi. Jadi nggak langsung aktif melaporkan langsung ke KPK, tapi juga bisa dari satkernya dulu, baru nanti kalau misalkan memang itu dianggap gratifikasi bisa diteruskan ke KPK. Seperti itu sih, Mas. Oke, makasih Mbak Jenny. Teman-teman ada yang mau menambahkan atau mungkin masih ada yang mau di-sharing terkait dengan gratifikasi yang kita bahas sekarang? Oke. Aman ya berarti ya. Berarti kita udah sepakat teman-teman kalau salah satu isu yang perlu kita hadapi sekarang ini adalah terkait dengan gratifikasi. Karena gratifikasi kalau dibiarkan berlama-lama juga bisa menjadi suatu budaya di suatu tempat kerja ya kan, dan itu mungkin bisa jadi budaya turun-temurun yang bisa dilakukan oleh generasi selanjutnya. Dan dampak besarnya juga ini berkaitan dengan korupsi dan juga bisa money laundry. Oke, berarti kita sepakat ya teman-teman untuk kita sebagai generasi selanjutnya untuk menghentikan aksi dari gratifikasi dan mencoba untuk meminimalisir hal tersebut. Oke, kalau gitu sekian untuk diskusi kita malam hari ini, dan semoga sukses terus buat teman-teman dan pastinya semangat terus. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Bye-bye.